Bismillah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ba'd. Sebenarnya apa yang terjadi antara Iran dan negara Israel ini bukan hal baru. Jadi ada dua tinjauan. Kalau tinjauan politik, setiap negara itu punya batasan-batasan dan kepentingan-kepentingannya. Masing-masing negara pasti akan mengutamakan kepentingan nasionalnya. Nah, ketika sebelum terjadi pertikaian bahkan kemudian pertempuran antara Iran dan negara Israel ini, mereka ini sahabat. Mereka ini bahkan bekerja sama yang luar biasa. Ya, seorang akademisi di Amerika namanya Tirta itu membuat penelitian terhadap hubungan Iran dengan Israel itu. Dan nggak usah jauh-jauh lah. Peristiwa Iran Gate itu apa itu? Iran Gate itu adalah skandal militer jual beli senjata antara Iran, Yahudi, Israel, sama Amerika. Jadi sebenarnya mereka sudah kerja sama lama. Kemudian ketika Amerika menjajah Irak, itu oleh kaum mujahidin di Irak itu dengan bahagia mereka mengatakan kami akan jadikan tentara Amerika kuburannya di Irak. Mereka sambut gitu. Dan kewalahan tentara Amerika di Irak itu. Kita punya banyak data. Hanya kemudian Amerika merangkul Iran. Dan menjanjikan kalau sampai bisa mengalahkan Mujahidin Sunni yang ada di Irak, maka kekuasaan akan diberikan kepada Syiah. Dan itu diterima dengan senang hati oleh Iran, dan kemudian wakil Iran Ali Sistani yang ada di di Irak. Dan itu adalah satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Kerjasama Amerika dengan dengan Iran untuk menghabisi ahli sunnah yang ada di Irak. Berikutnya lebih dahsyat lagi. Kerjasama antara Iran dengan Bashar Assad. Ya. Kemudian ditambah dengan Rusia dan milisi-milisi Syiah dari Hezbollah, kemudian yang ada di Irak, dan dari Afghanistan dan Pakistan, milisi Syiah di sana. 4 kekuatan menghabisi ahli sunnah yang ada di Syria. Itu dahsyat sekali. Nah, kemudian terjadilah kekuatan yang dipadukan ataupun diupayakan oleh Muhammad Jaulani yang sekarang menjadi Ahmad Syara itu, sampai Allah berikan kemenangan. Dan itu kekalahan Iran yang telak sekali. Ya, sampai kemudian berdirilah negara Syria itu dengan kaburnya Bashar Assad dan hengkangnya Rusia dan hengkangnya Iran dan milisi-milisinya dari Syria itu. Dan itu kita tidak boleh lupa kejahatan Iran di dalam membantai ratusan ribu umat Islam ahli sunnah yang ada di Syria itu, yang sebelumnya terjadi di Irak. Jadi ini semua jangan dilupakan itu. Bahkan kemudian setelah sudah menjadi kemenangan di tangan Ahmad Syara sebagai presiden yang terpilih di Syria, itu Iran ingin mengadakan kudeta untuk menghabisi Ahmad Syara ini. Dan itu bekerja sama dengan Israel. Karena Israel itu untuk mengkudeta itu. Nah, kemudian informasinya bocor oleh seorang perwira intelijen Qatar yang kemudian menyampaikan kepada Erdogan. Kemudian Erdogan mengontak Netanyahu, kamu teruskan untuk mengkudeta Ahmad Syara di Syria, kami akan serang Israel. Hanya nggak jadi. Ya, Israel menarik diri dan Iran ternyata kewalahan untuk bisa menumbangkan kekuasaan umat Islam yang ada di Syria itu. Terjadilah peristiwa-peristiwa di daerah Kausar dan sebagainya itu. Tapi kemudian mereka gagal mengkudeta itu. Jadi ini suatu gambaran. Dan kenapa Hezbollah sekarang tidak mau bantu Iran? Karena mereka kecewa dengan Iran itu.
Karena Hasan Nasrallah, pimpinan Hizbullah itu terbunuh juga ada peranan Iran juga. Nah, begitulah seterusnya. Jadi secara politik, masing-masing negara punya kepentingan. Dan tentunya Yahudi Israel ini bersalah ketika mereka menyerang Iran. Tapi jangan lupa, Iran ini juga negara yang bagi kita ahli sunnah itu negara pengkhianat. Ya, ternyata tadi itu berdarah-darah di Irak, berdarah-darah yang ada di Syria. Itu kerja siapa itu? Kerja Iran. Dan itu betul pengkhianat. Dan Allah kirim pengkhianat lebih besar lagi. Dia dikhianati oleh negara Yahudi Israel itu. Bayangkan, dalam 10 menit, pimpinan militer Iran dibunuh oleh negara Yahudi itu dengan beberapa profesor bidang nuklirnya itu. Dan ini merupakan satu pukulan besar buat Iran itu. Dan jangan lupa, kawan-kawan kita yang ke Iran, itu tidak sedikit orang-orang Yahudi yang ada di Teheran itu. Ya, komunitas Yahudi di Teheran itu, bahkan berapa banyak itu sinagog-sinagog di Teheran. Tapi nggak ada Masjid Ahlussunnah di Iran, di Teheran itu. Nah, ala kulli hal secara politik jelas Israel salah menghajar ataupun menyerang negara lain yang punya kedaulatan. Tetapi jangan lupa, Iran itu punya 650.000 hektar ya, dengan kekuatan militer nomor 5 di dunia. Tapi bisa dilumpuhkan oleh negeri Yahudi hanya dalam 10 menit. Ini kenapa ini? Karena kekalahan intelijen. Jadi Iran sebenarnya mengalami kebocoran intelijennya dikuasai sama Mossad. Dan ini menjadi penting buat kita umat Islam, ahli sunnah supaya sadar itu. Coba kita bandingkan. Ya, Iran dilumpuhkan para pembesar-pembesarnya itu dalam cuma 10 menit. Lihat itu Gaza, cuma 350 kilometer, 350 kilometer itu Gaza itu. Sudah berperang dengan Yahudi Israel 20 bulan. Satu pun mereka tidak bisa mengambil tawanan yang ada di Mujahidin yang ada di Gaza itu. Itu menunjukkan apa itu? Nah, mental keimanan para Mujahidin di Gaza itu luar biasa. Mereka murni tidak tertembus oleh kekuatan Mossad seperti yang terjadi di Iran itu. Jadi secara politik memang Yahudi Israel bersalah ya, dan melakukan agresi. Dan undang-undang seluruh dunia pun menetapkan kalau kemudian diserang maka berhak untuk membela diri. Maka sekarang ini Iran ini bukan untuk membela Islam, bukan untuk membela Palestina, bukan untuk membela Baitul Maqdis, tapi ini adalah menjaga kehormatan mereka karena diserang secara undang-undang internasional. Siapa yang diserang berhak untuk membalas. Itu. Jadi bukan untuk perjuangan Islam, bukan untuk perjuangan-perjuangan yang digambarkan oleh sebagian orang itu. Ini dari sisi politik, dari sisi syar'i, kita sebagai ahli sunnah memang melihat Iran itu ada dua. Sebagai negara yang di dalam undang-undangnya menetapkan sebagai negara yang berdasarkan Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah. Dan itu berarti mereka menggunakan sekte yang menyimpang menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Antum bisa lihat rukun iman dalam Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah itu ada 5. Dan itu tertuang dalam kitab-kitab mereka. Dan oleh Ormas Syiah di Indonesia ada Ijabi yang berdiri tahun 2000. Ya, dalam buku 40 masalah Syiah diterbitkan oleh Ijabi. Itu disebutkan ada 5 rukun iman Syiah itu. Kemudian pada buku putih yang dikeluarkan oleh Abi 2011, berdirinya Abi itu, mengatakan pada halaman 11 itu rukun iman Syiah ada 11. Ada apa? Ada 5. Yang pertama itu adalah tauhid, yang kedua itu keadilan Tuhan, yang ketiga itu kenabian, yang keempat adalah imamah, keimamahan, yakin dengan para imam mereka 12 itu, dan yang kelima adalah ma'ad. Itulah rukun iman Syiah. Dan ini bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Ya, ada 6 rukun iman. Dari sisi keimanannya sudah kita beda. Dari sisi Islamnya, mereka meyakini rukun Islam mereka beda dengan rukun Islam kita. Kalau dalam buku 40 masalah Syiah yang terbitkan oleh Ijabi, malah disebutkan 11. Ya, rukun Islam mereka itu. Tapi kalau saya baca dari sumber Syiah,
Usul Kafi, ya, juz 2, itu menyebutkan 5 rukun Islam mereka. Pertama ada ya loyalitas kepada para imam, namanya wilayah. Yang kedua adalah sholat. Sholatnya pun kalau diperhatikan jelas agak beda antara Syiah dengan Sunni ya. Bahkan menurut Syiah itu orang yang membaca amin ketika sholat itu membatalkan sholat. Itu. Kemudian puasa Ramadan. Kemudian zakat dan haji. 5. Nah, Imam Syiah Abu Ja'far ya, Muhammad Al-Baqir ditanya dari 5 unsur rukun Islam itu dalam ajaran Syiah itu mana yang lebih penting? Maka beliau menjawab yang lebih penting adalah al-wilayah, loyalitas kepada imam. Berarti loyalitas kepada imam melebihi sholat, melebihi puasa, melebihi zakat, melebihi haji. Itulah ajaran Syiah. Apakah kemudian kita bisa menerima ajaran seperti ini dan mereka terus mengekspansi ke Indonesia nih? Umat Islam Ahli Sunnah harus sadar itu. Jangan sampai kemudian kita membuka jalan buat mereka untuk mensyiahkan Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Ya, terutama kepada para tokoh-tokoh Ahli Sunnah, jangan terbawa oleh emosi. Ya, bahwa terjadi keributan antara Iran dengan Israel, ini berarti kan itu pertama faktor politik, kepentingan-kepentingan. Tapi dari segi syar'i, mereka mengalami penyimpangan. Tentunya bagi kita, Yahudi lebih dahsyat, lebih berbahaya daripada Iran. Ya, karena Allah menyebutkan pada ayat ke-82 surat Al-Maidah, Allah katakan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Ya. Tapi kemiripan Yahudi dengan Syiah banyaknya. Oh iya, ada banyak kemiripan. Bahkan ada 2 juz kitab judulnya Badul Majhud fi Musyabahat Syiah bil Yahud. Jadi ada 2 juz kitab penyerupaan antara Syiah dengan Yahudi. Dan memang pendiri Syiah pertama kali Yahudi, Abdullah bin Sabah. Meskipun mereka berusaha untuk mengatakan itu fiktif dan semacam, ternyata riwayat Syiah menyebutkan ada 6. Ya sudah ada 7 riwayat mengenai Abdullah bin Sabah dan keberadaannya itu. Ala kulli hal, jadi kalau lihat ajaran Syiah, maka negara Iran itu berdasarkan Syiah. Tapi sebagai sebangsa Iran, di sana juga ada Ahli Sunnah wal Jamaah. 40% data yang saya punyai bahwa penduduk Iran itu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, sehingga kita berpihak kepada Ahli Sunnah wal Jamaah dan tentunya di masyarakat Iran itu juga kalaupun ada Syiah banyak yang awam. Nah, awam itu mudah-mudahan Allah ampunkan mereka karena mereka nggak paham hanya karena semangat cinta kepada Ahlul Bait. Nah, karena itu coba antum lihat pada ayat 115 surat An-Nisa. Kalau mau mengukur betapa sesatnya Syiah ini, lihatlah surat An-Nisa 115 Allah katakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Pada ayat Allah katakan siapa yang menentang Rasulullah setelah datang kejelasan kepadanya. Lihat tuh, rukun iman Syiah beda yang diajarkan sama Nabi. Rukun Islam Syiah beda yang diajarkan sama Nabi. Kemudian tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Siapa kaum mukminin pada waktu turunnya ayat itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Dan itu ijma' menurut Imam Syafi'i. Itu para sahabat radhiyallahu anhum. Siapa tidak mengikuti Rasulullah dan tidak mengikuti para sahabat, kami akan palingkan dia ke neraka jahanam dan itu seburuk-buruk tempat. Kita nggak mau ke neraka jahanam. Kita mau benar ikutilah Rasulullah dan para sahabat. Maka muncullah kata-kata atau istilah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagaimana dinukil oleh Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah Al-Imam Al-Alkai bahwa Ibnu Abbas lah yang pertama kali menemukan atau menyebutkan nama istilah Ahlussunnah wal Jamaah sebagai satu kelompok yang benar, yaitu mereka yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, karena itu secara umum sebagai bangsa Iran yang di sana ada 40% warga Sunni, tentunya kita berpihak kepada mereka dan harus kita bela. Ya, sehingga kemudian kita tidak zalim kepada saudara kita, dan di Iran juga masih banyak masyarakat awam yang tidak mengerti yang bisa menjadi wilayah dakwah kita juga supaya mereka jadi benar. Nah, karenanya sikap kita dalam kajian syar'inya kita menolak Syiah sebagai ajaran yang menyimpang, tapi sebagai umat Islam kita harus membela mereka sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, terutama ahli sunnah yang sedang mengalami derita yang ada di Iran itu. Karena itu umat Islam harus bersatu untuk melawan kezaliman dan kejahatan Yahudi Zionis
yang telah merugikan banyak umat Islam di seluruh dunia, terutama yang ada di Gaza dengan pembantaian genocide itu, sekaligus kemudian kita juga membela saudara kita yang sedang terdalimi di Iran sana karena mereka mengalami tertekan dan sebagainya. Untuk itu kan mari kita umat Islam bersatu membela Islam dan menyadarkan mereka yang salah supaya kembali kepada kebenaran. Dan kalau seandainya umat Islam bersatu menghadapi Yahudi itu, insya Allah kalau seluruh umat Islam meludahin saja itu selesai itu Yahudi itu, kan? Karena jumlah mereka cuma 10 juta. Ya, sementara kita ini 1,5 miliar lebih itu ahli sunnah jamaah itu. Barakallahu, semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita. Ayo kita satukan barisan. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Mudah-mudahan dengan itu kekuatan Islam ke depan tidak akan bisa dikalahkan. Sebagai contoh, ya, mujahidin Afghanistan, ya, itu telah dikepung oleh kekuatan Uni Soviet, tapi mereka bertahan dan bisa menang. Kemudian mereka diusahakan untuk dihabisin oleh Amerika dan NATO. Mereka bertahan 20 tahun dan akhirnya mereka pun menang, mengalahkan kekuatan Amerika dan NATO itu. Artinya umat Islam punya pengalaman yang luar biasa di Afghanistan, bisa mengalahkan kekuatan Uni Soviet dan mengalahkan kekuatan Amerika dan NATO. Artinya apa? Iman itu bisa mengalahkan semuanya. Masalahnya itu masalah di keimanan kita ini kita perbaiki. Insya Allah senjata akan muncul itu. Dan kekuatan Allah berikan kekuatan yang baru. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah.